Informasi tentang akun Belajar ID secara rinci tentu akan dikupas tuntas oleh para narasumber yang telah bergabung pada ruang virtual ini. Saya berharap melalui webinar ini, pendidik, tenaga pendidik, orang tua, pelajar khususnya jenjang sekolah dasar dapat mengambil manfaat adanya fasilitas akun Belajar ID yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Semoga webinar ini dapat menjadi jalan penghubung terjadinya percepatan digitalisasi sekolah dasar di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberi kemudahan dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan pendidikan khususnya di sekolah dasar. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, iman, dan imun untuk melawan kasus pandemi COVID-19. Semoga Bapak dan Ibu semuanya yang pada kesempatan ini dimudahkan segala urusannya sehingga dapat melaksanakan tugas keseharian lebih baik lagi dan tetap produktif, bisa beradaptasi dengan kondisi COVID sekalipun. Sekali lagi, ini adalah musibah yang tentunya harus kita terima dengan ikhlas, namun bagaimana kita memikirkan strategi-strategi agar kita bisa beradaptasi dengan baik dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi. 2468 itu adalah bilangan genap hitungan angka. Mohon dimaafkan atas khilaf menjadi lisan. Semoga semua tetap sehat dan awet muda. Terima kasih Mbak Ulfa, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar, nanti masih ada Mas Steven dan Mas Bowo yang akan menyampaikan. Prinsipnya inilah bentuk dukungan dari negara hadir bagaimana mendampingi dunia pendidikan kita supaya nyala api belajarnya tetap terjaga. Tentu tidak mudah. Tapi kalau ini kita lakukan secara bersama-sama, insya Allah kita tetap optimis, adik-adik kita, masa depan Indonesia akan tetap menyala sampai nanti di era yang akan datang. Bismillah, setelah ini monggo silakan didiskusikan teman-teman semua. Kalau ada yang hal-hal yang sangat teknikal, nanti bisa ditanyakan ke Pak Steven atau Mas Bowo terkait dengan diskusi ini supaya bantuan yang diberikan dari rekan-rekan direktorat ini betul-betul terimplementasi secara maksimal. Karena maksimal atau tidak, optimal atau tidak, perangkat yang diberikan sekali lagi just a tools. Kuncinya tetap ada di Bapak Ibu Guru sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Ulfa. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Salam sehat, Mas Steven, Mas Bowo, dan para Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Silakan dilanjutkan kegiatan ini. Selamat pagi. Allahumma fiqhil aqamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kemdikbudristek. Terima kasih atas sambutannya. Memang begitu menjadi insight dan spirit yang baik atas sambutan dari Direktur dan juga Bapak Kapus. Langsung saja, kini kita tiba ke acara inti yaitu dari webinar digitalisasi sekolah. Sudah hadir bersama-sama dengan kita pembicara yang akan membagikan insight-nya kepada kita. Kami sapa dulu Bapak Wibowo Mukti, Eskom MSI dari PTP Pembelajaran Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi Kemdikbudristek yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat pagi, Pak Bowo. Selamat pagi, Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Nah, di sini Pak Bowo akan memaparkan terkait kebijakan akun belajar.id. Apa saja sih akun belajar ID itu, kemudian aplikasi pendidikan dan fitur-fitur pembelajaran apa saja yang dapat diakses oleh akun pembelajaran. Silakan Bapak Wibowo Mukti untuk memaparkan paparannya. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuningsih, MPD, Direktur Sekolah Dasar, yang terhormat Bapak Muhammad Hasan Habibi, Kepala Datin Kemdikbudristek, dan
Coach Steven yang nanti juga hadir dari Repo Indonesia, merupakan coach saya juga gitu ya. Semoga sehat Coach. Dan juga Bapak Ibu guru hebat yang tergabung juga dalam webinar digitalisasi sekolah ini. Nah, ini merupakan satu kesempatan yang cukup baik sekali ya bagi kita para aktor pendidikan, para pengambil keputusan atau kebijakan, baik itu yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kepala sekolah, guru, ada juga mungkin pengawas di sini, ada tenaga pendidikan. Dalam kesempatan kali ini untuk meningkatkan kemampuan pendampingan pembelajaran digital. Nah, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hasan, jadi sekolah tatap muka yang memang rencananya akan dilangsungkan pada tahun ajaran baru ini, sekali lagi harus ditunda gitu ya, harus ditangguhkan. Kita harus kembali pada ruang-ruang digital atau ruang-ruang virtual, ruang kelas virtual, di mana kita harus mengandalkan TIK ya sebagai penghubung antara guru dan juga peserta didik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, kita sekali lagi dipaksa ya untuk mengoptimalkan pendidikan secara daring. Jadi dipaksa untuk melakukan inovasi pembelajaran secara online gitu ya. Sekali lagi dipaksa untuk melakukan interaksi atau bertukar informasi secara daring juga antara peserta didik dan juga guru. Nah, pada forum webinar ini merupakan ajang yang sangat tepat, yang sangat baik sekali untuk kita ya membuka wawasan, berbagi ilmu, pengetahuan tentang apa itu pendidikan digital. Yang nanti kira-kira belum mengerti apa itu pendidikan digital menjadi lebih mengerti, yang sudah paham akan menjadi lebih mahir gitu ya, yang nantinya bisa menjadi pendamping bagi rekan-rekan guru yang lainnya yang mungkin belum sempat hadir dalam webinar ini, menjadi influencer gitu ya bagi guru-guru lain. Karena secara teori, jika kita sedang berada di tahapan adopsi sebuah inovasi, maka ada fase yang disebut dengan fase konfirmasi atau fase confirmation. Jadi kita harus meyakinkan diri kita untuk terus menggunakan produk-produk digital. Caranya untuk meyakinkan tersebut adalah salah satunya dengan mengikuti forum ini. Karena dengan hadir di forum ini kita bisa dengan leluasa mengajukan berbagai pertanyaan yang kita ragu gitu ya, saling bertukar informasi. Di sini nanti ada Coach Steven, ada juga guru-guru lain yang mungkin sedang memantau dan akan juga dalam chat mungkin memberikan masukan gitu ya, bertukar informasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara apa yang nanti akan ditinggalkan setelah masa pandemi COVID ini, maka kita akan berbicara juga warisan setelah pandemi COVID. Tapi warisan ada kutip ya, artinya warisan yang positif gitu ya. Seperti selama ini dalam 1,5 tahun, Bapak Ibu sudah sangat terbiasa manfaatkan teknologi digital sebagai pembelajaran jarak jauh gitu ya. Terus lalu nanti mungkin ada warisan manfaat teknologi digital dalam menyiapkan berbagai konten pembelajaran, di mana konten-konten tersebut mungkin sudah ada sebelumnya di dunia digital, atau bahkan Bapak Ibu selama ini membuat konten-konten pembelajaran sendiri, menyiapkannya sendiri. Nah, itu nanti ke depan akan menjadi warisan yang positif tentunya. Lalu pemanfaatan teknologi digital untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran, dan saya yakin Bapak Ibu sudah sangat terbiasa gitu ya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp gitu ya, Zoom, Meet, atau LMS, rumah belajar, Google Classroom, Google Bagi, dan sebagainya. Nah, ini ke depan akan menjadi satu warisan yang positif. Nah, ada juga tren startup Indonesia yang juga sudah mulai masuk ke ranah pendidikan, akan menjadi sisi lain juga dari apa yang nanti menjadi warisan COVID-19 yang dapat dinikmati sebagai sebuah keuntungan ya, mempersiapkan aktor pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang untuk membangun sebuah ekosistem pendidikan digital. Nah, kalau kita bicara ekosistem pendidikan digital, maka ada beberapa faktor yang fundamental gitu ya, yang mesti kita perhatikan. Yang
Yang pertama adalah faktor ketersediaan teknologi atau faktor ketersediaan infrastruktur digital. Ada jaringan internet, gitu ya, ada gadget, ada listrik, ada kuota. Nah, jaringan internet ini merupakan hal yang sangat fundamental karena kalau kita bicara kelas digital atau pendidikan digital, maka hal ini mutlak untuk bisa terkoneksi ke ruang-ruang digital. Lalu gadget itu bisa berupa smartphone, berupa personal computer atau PC gitu ya, bisa berupa notebook atau bisa berupa Chromebook tadi seperti Direktur sudah sebutkan juga. Dan ini yang nanti juga akan menjadi suatu yang mendukung infrastruktur digital. Lalu perangkat tadi itu juga membutuhkan sarana listrik gitu. Nah, listrik juga sangat penting. Nah, setelah ada listrik juga tentunya kuota. Jadi hal infrastruktur ini yang memang harus wajib terpenuhi. Lalu ada faktor fundamental lain, yaitu kemampuan guru dalam penguasaan terhadap teknologi itu sendiri. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan Pak Kapus ya, jangan sampai kita setelah Pak Kapus nih tersesat di jalan yang benar gitu ya. Artinya sudah ada infrastruktur tadi ya, sudah ada internet, sudah ada gadget, sudah ada listrik, sudah ada kota, kita bingung mau ngapain gitu ya. Setelah bisa masuk ke internet, kita mau ngapain, kita bingung gitu. Akhirnya kita hanya membuka hal-hal yang kurang berfaedah. Jangan sampai kita tersesat di jalan yang benar tadi. Oleh karena itu, kesempatan seperti inilah kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu guru sekalian ya, untuk kembali ke jalan yang benar tanpa tersesat gitu ya, dengan meningkatkan tentunya kemampuan literasi digital yang insya Allah ke depan dapat menavigasi ya manfaat teknologi digital secara umum. Lalu dalam melakukan pembelajaran digital, menciptakan suasana baru ya dalam delivery pembelajaran Bapak Ibu guru sekalian. Kita perlu menanamkan tanggung jawab juga kepada para siswa sehingga mereka bisa berinternet secara sehat gitu. Oleh karena itu perlu sekali kita melakukan transformasi ya, sehingga pembelajaran digital dapat secara produktif gitu ya. Kita dapat menerapkan berbagai model pembelajaran seperti tadi Pak Kapus sudah sampaikan, hybrid learning gitu ya, seperti classroom, solid dan sebagainya. Nah, ini butuh pembiasaan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Kalau untuk peserta didik sendiri sih tidak terlalu khawatir karena mereka itu generasi digital native. Mereka sudah sangat terbiasa bersentuhan dengan internet dan biasa juga dengan teknologi gitu ya. Artinya tinggal kita saja nih bagi guru-guru gitu ya mengarahkannya. Gitu. Jadi kita hanya tinggal mengarahkannya saja. Ini yang juga menjadi konten. Nah, tidak kalah menarik adalah nanti hadirnya startup di dalam negeri maupun startup global yang membangun cukup banyak platform-platform digital di bidang pendidikan yang tentunya dapat kita manfaatkan. Nah, Kemdikbud sendiri tadi juga sudah disampaikan itu sangat responsif ya terkait dengan tantangan atau permasalahan yang ada. Jadi Kemdikbud sudah merencanakan berbagai program-program inovasi yang tentunya untuk menghadapi era digital ini. Hal itu juga tertuang dalam peta jalan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan periode tahun 2020 sampai hingga 2024 nanti. Dan salah satu quick-win-nya adalah Kemdikbud akan membangun platform digital pendidikan. Nah, dari titik itulah untuk dapat mengakses akun platform pembelajaran tadi, baik yang dibuat oleh startup dalam negeri maupun startup global atau platform yang dibangun oleh Kemdikbud sendiri, maka Kemdikbud membuatkan satu kunci untuk mengakses platform-platform itu. Nah, ini sering nih Coach Stephen saya diberikan pertanyaan begini, Mas Bowo, Belajar ID itu apa sih? Platformnya seperti apa ya? Atau aplikasinya seperti apa? Nah, ini saya pastikan lagi, sebenarnya Belajar ID itu bukanlah platform gitu ya, tapi ini merupakan akun sebagai kunci masuk ke platform pembelajaran digital gitu ya. Sekali lagi, ini kunci masuk sebagai
kunci yang dapat mengakses berbagai layanan digital atau kita sebutnya sebagai single sign on. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu memiliki kunci, satu kunci, tidak harus banyak kunci ya, yang dapat masuk ke berbagai platform. Nah, ini yang disebut dengan akun pembelajaran belajar.id. Saya izin tidak menggunakan paparan, saya akan mengajak Bapak Ibu langsung berkunjung ke laman Belajar ID. Saya share screen. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan akun pembelajaran adalah akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun gitu ya, user ID dan akses masuk akun dan juga password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik dan tenaga pendidikan sebagai akun untuk mengakses layanan aplikasi pembelajaran berbasis elektronik gitu ya. Jadi pada saat akun creation-nya, jadi akun ini memang ditujukan untuk para peserta didik mulai dari tingkat SD. Pada saat ini baru mulai dari kelas 6 hingga kelas 5 dan kelas 6, dan SMP, SMA, SMK, dan juga SLB, serta program paket A, paket B, paket C gitu ya. Dan juga SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Selain itu juga akun ini ditujukan kepada pendidik jenjang pendidikan dasar dan menengah dan juga tenaga pendidikan. Nah, ketika akun creation ini, kami, Pusdatin itu membuatkan user ID dan passwordnya itu berdasarkan data Dapodik yang ada di Pusdatin gitu ya. Jadi dalam hal ini kami membuat beberapa user ID itu berdasarkan data Bapak Ibu sekalian yang sudah terupdate tentunya di data Dapodik. Lalu kami buatkan akun, lalu kami distribusikan. Nah, coba kita scroll ke bawah. Di sini ada video pengenalan akun pembelajaran. Nanti kita akan putar ya di akhir sesi kami. Lalu di bawah, mengapa memakai akun pembelajaran? Jadi salah satunya adalah materi dan informasi dari Kemdikbud nantinya akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima berbagai informasi terkait informasi yang dikeluarkan resmi oleh Kemdikbud melalui email yang telah Bapak Ibu miliki. Lalu yang lain adalah akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke peserta didik dan juga tenaga pendidikan. Lalu akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud gitu ya. Jadi seperti tadi juga sudah saya sampaikan, Kemdikbud yang membangun berbagai aplikasi atau platform digital nanti dapat diakses menggunakan akun. Lalu akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai dengan struktur satuan pendidikan pada masing-masing pengguna. Saya contohkan misalkan saya sebagai murid SD gitu ya, nanti akunnya akan seperti ini. Jadi wibowo@sd.belajar.id. Jadi jenis akun untuk peserta didik seperti itu. Jadi kalau untuk guru nanti akan menjadi wibowo@guru.sd.belajar.id. Kalau untuk operatornya atau kepala sekolah itu juga akan mendapatkan akun belajar.id ini. Jadi akan berbunyi seperti wibowo@admin.belajar.id. Nah, itu akun yang akan dibuatkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, cara untuk mendapat akunnya bagaimana? Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk siswa dan guru, yang pertama adalah mendapatkan nama akun atau user ID dan password akun pembelajaran dari operator satuan pendidikan di sekolah Anda. Lalu setelah Bapak, Ibu guru atau siswa mendapatkan akun tersebut, maka silakan diaktifasi dengan cara membuka laman mail.google.com, lalu masukkan nama dan user ID tadi, ya, nama user ID dan juga password yang diberikan di awal untuk login gitu. Lalu nanti langkah selanjutnya Anda akan diminta untuk menyetujui ya syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran, lalu mengganti password akun pembelajaran Anda. Jadi password yang awal tadi Bapak Ibu harus wajib mengganti dengan password Bapak Ibu sendiri. Nah, ini yang banyak kasus juga setelah diganti lupa passwordnya. Nah, itu kalau bisa dicatat nih Bapak Ibu, jadi tidak lupa gitu ya.
Kalaupun lupa, nanti caranya kalau untuk Bapak Ibu guru atau peserta didik bisa menghubungi operator sekolah untuk melakukan reset password. Tapi kalau untuk adminnya sendiri yang lupa gitu ya, Bapak Ibu guru admin ini bisa menghubungi ke ULT gitu ya untuk dimintakan reset password. Itu untuk bagaimana cara mendapatkan pembelajaran bagi siswa, guru, dan juga tenaga. Nah, kalau untuk mendapatkan akun belajar ID bagi operator bagaimana gitu ya. Nah, untuk operator satuan pendidikan, yang pertama silahkan buka pd.data.kemdikbud.go.id ya, lalu login. Ketika sudah login, tinggal diklik saja untuk akun, ya, pilih peserta didik atau PTK untuk mengunduh file CSV berisi nama akun, ya, dan juga passwordnya. Nah, untuk penggunaan di satuan pendidikan Anda, gitu, ya. Jadi nanti Bapak Ibu operator hanya bisa mendownload akun belajar yang ada di sekolahnya, jadi bukan sekolah lain. Jadi sekolah A ya untuk sekolah A saja, tidak untuk sekolah lain. Gitu ya. Ketika sudah di-download, silahkan buka file CSV tadi yang sudah diunduh, lalu silahkan didistribusikan kepada Bapak Ibu guru dan juga peserta didik. Di sini juga ada video petunjuknya yang nanti Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana cara mendownload file-file akun pembelajaran. Nah, di bawahnya, bila scroll ke bawah, ini ada beberapa petunjuk webinar untuk memanfaatkan akun belajar. Jadi ada beberapa webinar yang sudah kami lakukan, di antaranya adalah belajar tanpa batas ya untuk semua dengan akun belajar, dan beberapa webinar lain juga yang mungkin nanti bermanfaat. Dan webinar ini kami unggah juga di YouTube, sehingga ketika Bapak Ibu misalkan terlewat begitu ya terlewat tidak melihat acara webinar, Bapak Ibu bisa tinggal buka di YouTube-nya saja gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengulangnya kembali. Nah, ada beberapa juga panduan penggunaan aplikasi pembelajaran dengan akun pembelajaran. Bapak Ibu bisa mengklik nih petunjuk penggunaan Google Suite untuk kegiatan pembelajaran dan cara bagaimana migrasi akun. Nah, di sini ada 30 hari pertama akun belajar ID. Nanti Coach Steven nih yang akan mengupas secara tuntas nih apa saja sih panduannya dalam 3 hari pertama kalau Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar ini. Nanti Coach Steven juga akan memberikan panduan nih bagaimana memanfaatkannya gitu. Nah, kita kembali lagi ke belajar ID ya. Bila kita scroll ke bawah, contoh aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Di sini ada beberapa platform ya, aplikasi pembelajaran yang memang bisa Bapak Ibu login bila Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun pembelajaran tadi gitu ya. Di sini ada Belajar, Google Slide, Google Classroom, ada Zoom, ada Bahasa, Udemy gitu ya, ada Zenius. Di halaman selanjutnya Bapak Ibu juga bisa lihat ya, ada Data Classroom, ada Rediker gitu ya, ada Tinker, ada Resmart. Ini beberapa aplikasi atau platform yang dikembangkan oleh startup global. Ada juga yang dikembangkan oleh startup dalam negeri. Misalkan ada Sekolahmu ya, ada Pijar Sekolah, ada Kelaspedia, ada Jasa Pintar, Sona Edu, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh aplikasi atau platform pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun belajar ID. Nah, cara mengaksesnya bagaimana? Ini cukup mudah sekali. Jadi tinggal buka laman login aplikasi pembelajaran yang ingin Anda gunakan gitu ya. Yang kedua, Anda tinggal pilih opsi sign in dengan Google di laman login tersebut. Lalu yang ketiga, masukkan akun belajar ID dan kata sandi. Yang tentunya kata sandi yang sudah Bapak rubah tadi ya, bukan kata sandi yang pertama gitu ya. Jadi kata sandi atau password yang sudah Bapak Ibu buat sendiri. Lalu yang keempat, aplikasi pembelajaran sudah siap digunakan. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan, ini ada beberapa poin yang menjadi FAQ dan nanti bisa ditambahkan oleh Coach Steven di sesi yang selanjutnya. Yang pertama adalah mengapa akun pembelajaran menggunakan topik belajar ID. Jadi belajar ID merupakan nama domain yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar kemudahan ingat oleh pengguna akun pembelajaran serta sesuai dengan esensi dari pendidikan itu sendiri. Lalu terkait dengan perlindungan data, ini juga banyak sering ditanyakan, dan keamanan akun pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data, ya, informasi dan atau dokumen
aktivasi akun. Pelajaran dapat digunakan mulai dari kelas dasar, program kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan, kelas 10 sampai dengan kelas 12, serta sekolah luar biasa, kelas 9 dan IT. Selain dapat biaya, ada pelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi bentuk pembelajaran dalam Business for Education yang sekarang sudah masuk di sektor publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan berbagai secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk halaman www.data.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengambil akses CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi ke www.belajar.id. Ya, mungkin itu Mbak Ulfa yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak tanya jawab gitu ya. Kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk juga, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan dan penjelasannya dari Bapak Wibowo Mukti. Selanjutnya kita sambut dengan hormat pembicara kedua yang sudah sama-sama dengan kita, Bapak Steven Sutantro dari Revo Indonesia. Halo Pak Steven, sudah bergabung ya. Pak Steven akan menjelaskan tentang apa sih kelebihan akun belajar.id, bagaimana memanfaatkan dan kelebihan dari fitur-fitur maupun aplikasi yang dapat diakses oleh akun belajar.id, serta bagaimana integrasinya dengan Google ya Pak. Langsung saja kepada Pak Steven untuk memaparkan penjelasan dan paparannya. Saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Terima kasih Bu Ulfa yang sudah memperkenalkan saya hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Bowo yang baru saja memaparkan pemaparan yang dijelaskan akun pembelajaran. Juga saya mengapresiasi sekali dukungan Direktorat SD di sini dan juga Pusdatin ya yang sudah sangat luar biasa sekali mendukung hari ini. Kepada Ibu Direktur dan Pak Hasan, terima kasih sekali sudah hadir dan mendukung acara hari ini. Dan saya juga menyambut Bapak Ibu guru hari ini yang sudah ramai sekali nih Bu Ulfa. Saya lihat sudah 4.000 ya yang memperkenalkan diri. Saya juga pengen kenalan dengan Bapak Ibu semua. Tentunya ini saya lihat tiket wah sudah penuh semua itu. Dan terima kasih Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Steven Sutantro. Saya adalah Google Certified Trainer dan Innovator di Revo Indonesia. Oke, dan hari ini mungkin saya izin share screen ya Bu ya, untuk menampilkan layar saya terlebih dahulu untuk menjelaskan kenapa sih ada perlunya akun belajar ini nih dalam keseharian kita. Oke, sudah terlihat mungkin layar saya Bapak Ibu semua? Kalau sudah bisa tulis di chat ya, saya mau sesi interaktif, jangan cuma satu arah ya. Bentar, saya pun screenkan dulu nih.
Wah, mantap sekali. Udah kelihatan ya. Dan saya pengen banget Bapak Ibu semua bisa tulis di chat gitu ya. Kalau Bapak Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih, Bu Ulfa nih, supaya penonton yang hari ini hadir dan Bapak Ibu bisa berinteraksi ya. Jadi langsung aja nih. Kenapa akun belajar ID ini ada gitu ya? Salah satunya adalah memecahkan masalah-masalah yang ada di saya tampilkan di layar ini. Silahkan. Saya mau tanya nih buat Bapak Ibu semua ya yang ada di sini sedang menonton, gitu ya. Siapa di sini yang selama melakukan pembelajaran jarak jauh merasakan yang namanya memorinya penuh laptopnya karena banyak ini nih tugas-tugas anak-anak? Siapa boleh tulis di chat, atau handphonenya kepenuhan ya? Betul kan Bu Sadatinya? Siapa aja nih yang merasa penuh boleh tulis di chat. Bapak Ibu semua, saya pengen denger kalau Bapak Ibu semua merasakan masalah ini. Tuliskan jeritan hati Bapak Ibu lewat chat ini nih. Saya pengen baca. Waduh, udah penuh sekali nih chatnya ya. Dan banyak yang curhat nih, Bu Ulfa dan Pak Bowo, bahwa banyak guru-guru SD kita yang nonton hari ini ternyata mengalami masalah ini. Ada juga yang datanya hilang. Siapa yang pernah merasakan kehilangan data karena virus? Ya, nah boleh tunjuk tangan nih, boleh merasakan tuh. Saya langsung merasakan semua tuh. Kehilangan data karena virus itu sakitnya udah kita bikin capek-capek, kegiatannya kehilangan semuanya tuh, banyak yang curhat. Dan siapa di sini yang merasakan tadi Pak Bo bilang kita pakai aplikasi tertentu, laptop kita rusak, udah deh hilang semua, akhirnya aplikasi atau data itu tidak bisa kita akses. Nah ini banyak nih yang merasakan yang tadi saya tanyakan nih Bu Ulfa dan tim ya, di chat udah rame nih ya, udah sangat capek, udah sangat luar biasa sekali nih merasakan masalah-masalah ini. Dan inilah yang menjadi alasan Bapak Ibu akun belajar ID ini ada buat Bapak Ibu semua. Ini saya sambil baca di chat penuh sekali semuanya curhat ya. Dan saya senang banget karena justru akun belajar ID ini ada untuk memecahkan masalah Bapak Ibu guru semua ya yang disampaikan di sini. Bahkan juga untuk siswa gitu ya. Dan saya mau kasih tahu gitu ya, apa Pak yang menjadi perbedaannya? Kenapa? Karena di akun pembelajaran inilah, kalau Bapak Ibu tahu mungkin akun Gmail itu cuma 15 GB ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, ini akun pembelajaran ini apa sih sebetulnya? Jadi sebenarnya akun pembelajaran ID ini akun belajar ID ini adalah sebenarnya memiliki kapasitas fitur yang kita sebut sebagai Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Ya, Google Workspace for Education. Nah, Google Workspace for Education ini, Bapak Ibu semua, saya mau kasih tahu, memang memiliki berbagai macam fitur yang luar biasa sekali. Salah satunya penyimpanan yang tanpa batas, di mana Bapak Ibu semua nggak perlu khawatir lagi handphone memorinya penuh. Jadi Bapak Ibu bisa backup datanya, ya. Selain itu nih saya sambil baca curhat-curhatnya, laptopnya rusak, aduh sedih banget nih ya. Seru banget. Dan di sinilah juga kita mau Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi install antivirus, install apapun pakai flash disk, karena semuanya udah terbackup dengan data di Google Drive ya, akun pembelajaran. Karena disinilah Bapak Ibu bisa lihat bahwa akun pembelajaran ini bebas virus, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir terkena virus ya. Kalau handphone atau laptopnya rusak, kita bisa akses di berbagai macam ya. Jadi semudah seperti kalau Bapak Ibu pakai Google Drive ya. Siapa di sini yang udah pakai Google Drive untuk penyimpanan data? Nah, boleh tulis di chatnya Bapak Ibu, saya pengen dengar nih. Nah, seperti itu. Dan yang good newsnya lagi nih, Bu Ulfa dan Pak Bowo juga, di sini Bapak Ibu bisa menikmati video call tanpa batas waktu. 40 menit atau 60 menit itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa on terus sama siswa setiap saat ya, dari pagi sampai malam. Mau video call anak-anak mau curhat, kita nggak terbatas harus kita off lagi gitu ya. Dan itu betul-betul sangat memudahkan ya. Saya rasa siapa di sini yang pernah pakai Google Meet nih, boleh tulis di chatnya. Nah ya. Dan yang selanjutnya ada juga nggak kalah populer di akun belajar ini, ada aplikasi namanya apa nih Bapak Ibu? Google Classroom. Waduh, siapa yang pernah pakai Google Classroom? Boleh tulis di chat juga nih, makin rame nih chatnya ya, makin seru nih. Bapak Ibu boleh tulis di chatnya.
ya. Dan mungkin banyak yang nanya, wah Pak, jadi akun belajar ini udah sebenarnya mudah ya, sudah kita pakai sehari-hari karena biasanya handphone Bapak ini sudah terinstall akun Google, betul nggak ya? Nah, tapi bedanya sih mau kasih tahu nih, apa perbedaannya dengan akun pembelajaran Bapak Ibu dengan akun Gmail pribadi Bapak Ibu. Dan saya hari ini mau mengajak semuanya beralih. Kita migrasi ke belajar ID gitu ya. Apa sih bedanya dan apa keunggulannya? Nih langsung aja Bapak Ibu yang paling pecah banget nih ya Bapak Ibu. Kalau akun Gmail pribadi nih saya lihat Google Drive ada yang banyak yang udah pakai ya. Kapasitasnya berapa? 15 GB. Bapak Ibu. Siapa yang di sini Google Drive-nya udah kepenuhan? Boleh tulis juga di chat-nya. Nah, ini saya lihat banyak yang curhat ya, Bu. Udah banyak yang penuh nih Pak, udah nggak bisa terima email, nggak bisa terima data, betul nggak? Ya, dan kalau itulah jeritan hati Bapak Ibu, disitulah ada akun pembelajaran, mengisi ruang hati Bapak Ibu, ya. Menjawab masalah Bapak Ibu, di mana akun Google Workspace atau akun pembelajaran itu nggak ada batas penyimpanannya Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lihat sendiri. Kapasitasnya luar biasa melimpah-limpah ya, jadi Bapak Ibu bisa upload video pembelajaran, video-video Bapak Ibu apapun, RPP, semua pembelajaran, coba luar biasa banget kan, dikasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gratis buat Bapak Ibu semua. Wow, luar biasa sekali ya. Dan Bapak Ibu, ini adalah satu dari berbagai macam kelebihan yang bakal seru banget Bapak Ibu nanti akan nikmati ya di sini semua ya. Dan yang selanjutnya yang saya mau cerita, ini yang paling pecah, siapa di sini yang udah pernah pakai Google Meet ya? Kenapa? Karena di Google Meet di akun pembelajaran ini Bapak Ibu bisa rekam. Jadi anak-anak SD banyak ya Bapak Ibu nggak bisa ikut sesi kelas karena terbatas gitu ya, dia lagi sakit. Tapi nggak usah khawatir, di akun Google ini Bapak Ibu bisa merekam akun pembelajaran ini. Bapak Ibu bisa rekam pembelajaran sehingga Bapak Ibu bisa langsung coba ya. Dan yang serunya juga ada fitur video call-nya langsung di Google Meet Bapak Ibu. Ini cuma ada di akun pembelajaran. Jadi anak-anak SD apalagi ya, siapa yang suka rempong ngasih link, ini linknya di mana. Tapi kalau di akun pembelajaran Bapak Ibu, akun video call-nya itu cuma langsung ada di Google Classroom. Coba bayangkan ya, ini seru banget nih. Jadi anak-anak bisa belajarnya cuma di satu tempat, mereka bisa ada link Google Meet-nya ya, dan ini pastinya akan seru sekali Bapak Ibu pembelajaran ya. Dan ini betul-betul menjadi solusi buat anak-anak zaman sekarang, bahkan buat guru-gurunya juga, untuk memudahkan pembelajaran ya. Dan yang lebih serunya lagi nih Bapak Ibu bisa kolaborasi sama guru-guru. Karena kalau akun pribadi itu Bapak Ibu kapasitasnya cuma 250 siswa Bapak Ibu ya, terbatas sekali. Jadi nggak bisa bikin kelas bareng-bareng. Tapi kalau akun pembelajaran kapasitasnya itu bisa sampai 1000 Bapak Ibu. Bahkan saya udah coba bisa lebih lagi. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi kolaborasi satu kelas sama anak-anaknya bikin Google Classroom pasti seru sekali nih ya. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang membuat Google Classroom itu berbeda ya Bapak Ibu. Akun pembelajarannya akan berbeda sekali. Dan mungkin Bapak Ibu pengen belajar lebih dalam lagi nanti, karena di sini kita bisa kasih tugas ya di akun belajar ID. Bahkan lebih canggih lagi nih, Bapak Ibu bisa mengimpor nilai dari Google Form. Waduh, pengen belajar nggak? Jadi Bapak Ibu bisa nilainya itu otomatis terimpor ke dari Google Form ke Google Classroom. Ya, dan masih banyak fitur-fitur lain lagi yang seru sekali Bapak Ibu. Ini kalau sampai belum dimanfaatkan sangat disayangkan ya. Nah Bapak Ibu, tapi saya mau pesan Bapak Ibu, buat Bapak Ibu semua nih. Bapak Ibu, akun belajar ini udah mudah digunakan, aman, canggih ya, kolaboratif. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dan Bapak Ibu jangan lupa ya, harus dikasih tahu ke guru-guru dan siswanya anak-anak Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa coba explore setelah ini. Akun belajar itu begitu mudah. Tetapi saya mau kasih satu pesan
Ya, sebelum nanti kita mau demo ini. Nah, dan ini boleh tulis di chat kalau Bapak Ibu setuju dengan kata-kata. Teknologi secanggih apapun, ya, seperti Google yang udah canggih, pakai Google Classroom, tidak akan menggantikan guru ya. Setuju nggak nih Bang? Tetapi teknologi lah, akun belajar ID lah, di tangan ya Bapak Ibu yang keren-keren yang hari ini hadir yang mau belajar, itu akan mengubahkan pendidikan. Siapa yang setuju boleh tulis di chatnya, langsung ditulis diramein di chatnya. Akun belajar yang hebat ini nggak akan pernah menggantikan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pakai akun belajar, Bapak Ibu yang hebat seperti ini, ya, ini akan mengubahkan pembelajaran jadi lebih menarik. Ya, dan saya langsung aja tidak berlama-lama lagi, saya mau kasih hadiah buat Bapak Ibu yang hari ini hadir. Ya, hadiahnya apa Pak? Hadiahnya berupa tutorial. Ya, Bapak Ibu akan dapat 1 halaman. Ya, isinya adalah semua cara buat Bapak Ibu. 1 halaman simple Bapak Ibu yang kita sebut sebagai cara menggunakan akun pembelajaran. Nah, ini 1 halaman aja. Ya, luar biasa. Cuma 1 halaman, tapi Bapak Ibu akan belajar banyak sekali tentang bagaimana cara pemakaian akun pembelajaran ini dari awal. Ya, nih yang mau dapat Pak, gimana dapat cara dapat 1 halaman ini bukan RPP 1 halaman ya. Ini adalah cara pakai 1 halaman akun pembelajaran. Pakai langsung difotoin supaya Bapak Ibu nanti bisa belajar setelah sesi ini. Ya. Nah, ini saya udah buat juga sesuai dengan Bapak Ibu. Ya, ini kayak kalau buat anak-anak SD kita udah bikinin yang namanya kayak ini ya, kayak ular tangga gitu Bapak Ibu. Ular tangga seperti kayak box-box. Ada urutan langkah-langkahnya. Ya, apa aja yang Bapak Ibu harus lakukan untuk menggunakan akun belajar ini. Ya. Ini ada 1, ada 2, 3, 4. Kalau Bapak Ibu lihat tentu nomor 1 harus apa Bapak Ibu? Diaktifkan. Nah, Bapak Ibu yang punya segudang pertanyaan tentang masalah aktifkan, Bapak Ibu tinggal klik link di sini, klik saja Bapak Ibu. Bagaimana reset password, bagaimana caranya, semua sudah kita tampilkan di dalam tutorial ini. Waduh, dari disebarkan belum nih Bapak Ibu linknya tadi nih, dari titipkan belum? Ya, hari ini langsung 4.000 guru yang nonton hari ini langsung aktifasi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau kasih hadiah yang kedua. Kalau sudah aktifasi, Bapak Ibu, ini hadiahnya juga keren banget Bapak Ibu. Bapak Ibu akan langsung belajar panduannya, bagaimana cara kita udah siapin tutorialnya Bapak Ibu. Bagaimana sih Pak, saya mau menyimpan data tanpa batas tadi, gimana caranya, apa yang harus saya pelajari. Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Google Drive jadi kita udah punya klik link di sini Bapak Ibu. Aduh gampang banget ya, diklik aja linknya, nanti panduan diklik Bapak Ibu. Diklik sama-sama yuk, diklik panduan. Kami sudah siapkan materi bagaimana mengenalnya. Tuh, lengkap Bapak Ibu, udah lengkap semuanya. Ya ampun, bagaimana Bapak Ibu mengenal akun Google Drive, bagaimana Bapak Ibu pakai video call, Classroom, kami udah siapin semuanya. Nah, ini udah kami siapkan, cocok sekali untuk anak-anak juga, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ngajarin juga udah gampang sekali. Di sini ada dikit aja desktop, Bapak Ibu. Aduh, ini udah kayak kita bikinin macam kayak flashcard buat Bapak Ibu. Waduh, kayak kartu buat anak SD itu tahu ya, flashcard gitu. Anak-anak nanti bisa langsung belajar dan guru-gurunya juga ikut belajar. Ya, apa sih Google Drive? Ya, terus bagaimana cara pakainya sih? Kita lihat. Jadi udah kita bikinin buku digitalnya buat Bapak Ibu. Kita udah siapin Bapak Ibu tutorialnya. Tuh lihat, ampun deh, coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Udah ada lengkap tutorialnya dari awal. Ya, cara aktivasi, cara menyimpan mengatur password, ya. Belajar Google Meet, cara menyimpan data, aduh lengkap banget. Jadi Bapak Ibu, ini sudah ada, kami udah bikinin langkah-langkahnya, ini tinggal langsung dibagi kalau ada kesulitan. Ya, luar biasa banget kan ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kita udah siapin videonya,
Ya, kita udah siapin semuanya di sini buat Bapak Ibu. Bahkan ada contohnya kalau Bapak Ibu mau langsung praktek, tinggal diklik aja, langsung praktekin di drive.google.com itu apa sih? Ya, Bapak Ibu nanti coba, ya langsung dipraktekkan. Ya, jadi udah lengkap semua nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan untuk belajar. Dan tidak hanya simpen data, Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu juga bisa belajar. Kalau udah simpen data, di hari ketiga Bapak Ibu bilang, aku mau belajar video call-nya. Sama, sudah ada panduan, sudah ada videonya. Butuh contoh praktek, kita coba ya Google Meet ya. Kita klik di sini link Google Meet-nya, langsung Bapak Ibu terbuka Google Meet-nya. Waduh, kita ya. Kita bisa klik new meeting-nya Bapak Ibu, dan kita langsung bisa nanti melakukan video call. Dan yang lebih seru lagi Bapak Ibu, aku mau kasih hadiah yang paling pecah sekali nih di antara sekian banyaknya. Ini udah pasti Bapak Ibu udah jadi butiran debu nih setelah nonton ini hari ini ya. Aku mau kasihin namanya di akun belajar ini, namanya fitur yang kita paling suka apalagi dari SD ya, namanya Google Jamboard, atau aku sering pakainya namanya papan tulis digital. Aduh, di tengah pandemi ini pasti berguna sekali ya. Kalau Bapak Ibu klik contoh, ini ya, ini keren banget Bapak Ibu pegangan ya, ini pasti keren banget. Kalau Bapak Ibu klik contoh, klik aja. Aku udah siapin, waduh ini keren banget. Link buat Bapak Ibu dapat template gratis Jamboard. Waduh, ini berguna banget buat guru-guru SD ya. Karena di sini udah ada template-template untuk Bapak Ibu nanti tinggal copy aja, template tulisan tangan. Ya nanti habis itu di Bapak Ibu buat salinan. Ini pas banget buat guru-guru SD yang lagi ngajarin anak-anak nulis ya, atau ngajarin anak-anak supaya nulis rapi gitu ya, ataupun buat saklek ya. Udah ada semua Bapak Ibu ya, handwriting tentang menulis. Ya luar biasa sekali ya, Jamboard ini nih udah lengkap semuanya ya, ngajarin anak-anak tulisan, bikin latihan gitu ya. Dan semuanya asik banget ya, ini udah gampang banget Bapak Ibu nanti tinggal bisa. Dan di sini di Jamboard inilah nanti kita bisa kolaborasi. Ini saya mau kesempatan Bapak Ibu buat guru-guru SD nih ya. Saya mau kolaborasi langsung dengan Bapak Ibu guru di papan tulis ini. Aduh asik banget ya, bisa nulis nih. Gimana nih Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa kolaborasi, nanti tinggal bagi linknya aja. Bapak Ibu nanti bisa edit bareng-bareng ya sama anak-anaknya, serunya ya. Jadi kita bisa kolaborasinya, aku taruh di linknya di YouTube ya. Bapak Ibu harus klik nanti habis itu. Siapa cepat nih ya, kita lihat nih ya, pasti langsung pecah nih ya. Aku mau taruh di YouTube-nya kita yang pastinya pecah banget hari ini. Aku akan taruh di sini ya, biar Bapak Ibu ya. Oh my god, ini seru banget. Iya, tada. Bapak Ibu cari tuh chat saya tentang Jamboard-nya. Waduh, pasti seru banget tuh. Nah, Bapak Ibu bisa kolaborasi, bisa gambar sama anak-anak, apalagi anak-anak kecil ini seru-seru semua ya pastinya ya. Aduh, warnai ya. Siapa yang merasa ini akan sangat berguna sekali nih di handphone, di laptop, bisa diakses, bisa bikin anak-anak kenal bentuk. Nah, ini nih anak-anak tuh bisa mengenal bentuk nih. Tuh lihat, asik banget nggak Bapak Ibu? Wah, seru banget nggak nih Bapak Ibu nih? Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa coba setelah ini supaya Bapak Ibu nanti bisa kolaborasi sama anak-anak ya di akun pembelajaran ini ya. Jadi Bapak Ibu wajib mencoba nih setelah ini ya untuk bisa menggambar. Siapa di sini udah pernah pakai Jamboard? Boleh tulis di chatnya untuk bisa bikin ini nih kolaborasi atau bikin mungkin bentuk-bentuk. Boleh tulis di chatnya Bapak Ibu yang udah pernah pakai Jamboard. Oke, ini ada yang minta lagi nih ya linknya ya, saya kirimin lagi nih supaya Bapak Ibu mau coba, bisa coba. Bentar ya, aku coba masukin lagi nih ya. Anak-anak pasti suka nggak nih dengan pasti heboh sekali ya. Karena ini kayak papan tulis Bapak Ibu, kita bisa ganti-ganti warna. Waduh, tuh lihat tuh, kita bisa ganti spidol biar lebih tebal supaya anak-anaknya bisa lihat tuh. Asik sekali ya, tuh lihat. Waduh,
yang bisa gambar sama anak-anaknya, ID supaya Bapak Ibu bisa simpan akun Gameboardnya buat anak-anak nanti. Ya, seperti itu. Waduh, asik banget nih. Nah, makanya nih yang ini saya lihat banyak curhat, aduh Pak, datanya penuh. Nah, dengan inilah Bapak Ibu bisa nih ya langsung mengaplikasikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Wah, ini saya lihat di chat udah seru banget. Langsung di-download Bapak Ibu, cari di Play Store namanya Gameboard. Itu bisa dipakai di handphone juga untuk Bapak Ibu, apalagi guru-guru SD. Itu seru sekali ya. Nah, dan ini saya lihat juga, dan ini baru ya ampun Bapak Ibu, baru 3 aplikasi loh. Ya, baru 3 aplikasi udah sepecah ini Bapak Ibu. Ya, penontonnya udah heboh sekali saya lihat di sini. Ya, nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ini baru 3 aplikasi yang saya bahas di akun pembelajaran ya. Dan Bapak Ibu banyak sekali aplikasi-aplikasi lain yang nanti Bapak Ibu bisa kunjungi. Ya, ada mulai dari dokumennya lebih seru lagi nanti, ada presentasinya ya. Dan kenapa saya bilang ini adalah hadiah Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu nanti bisa langsung dipakai buat PJJ hari ini, pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi tolong dimanfaatkan ini Bapak Ibu, akun pembelajarannya ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saya yakin banget ini sudah langsung banyak yang coba. Siapa yang udah download aplikasinya di handphone, di Gameboard? Nah, kalau udah langsung bisa coba nih ya, aplikasinya Gameboard ya. Nah, sekali lagi tadi ada yang nanya saya, Pak, hadiahnya mana? Hadiahnya adalah ini Bapak Ibu. Saya udah siapin 1 halaman ya, di mana Bapak Ibu akan belajar langkah-langkah dasar. Ada dokumen, ada presentasi. Ini yang paling seru Bapak Ibu. Template main game sama anak-anak. Siapa yang mau nih Bapak Ibu dapetin template untuk anak-anak bisa main game sama Bapak Ibu? Siapa yang mau? Nah, boleh juga kalau yang mau. Nah, kebetulan di nomor 6 ini saya kasih tahu rahasianya ya Bapak Ibu. Yang nomor 6 ini ada rahasia tersembunyi Bapak Ibu. Harta karun tersembunyi nomor 6 ya. Di Google Slide ini Bapak Ibu nanti di bagian contoh ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa klik aplikasinya ya di Google Slide ini. Namanya By Educator for Educator. Nah, ini klik aja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan kasihin template buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu langsung habis ini pulang bisa langsung pakai ya. Nomor 6 ini Bapak Ibu bisa langsung manfaatkan. Ini dibuat oleh pendidik untuk pendidik dan ini gratis ya. Papan tulisnya tadi udah gratis. Sekarang saya sediain juga template main game sama anak-anak biar kelasnya semakin seru dan semakin bermakna ya. Anak-anak belajarnya nggak bosen gitu ya, makin penuh dengan interaktif nih, apalagi anak-anak suka sama permainan game. Nah, kalau mau Bapak Ibu saya ulangi lagi, Bapak Ibu tinggal klik yang tadi, mana tadi yang 1 halaman tadi, di kolaborasi presentasi, di bagian contohnya ada link namanya By Educator for Educator. Klik aja contohnya, Bapak Ibu diklik contohnya ya. Nanti akan terbuka 1 website buat Bapak Ibu semua ya, dimana Bapak Ibu nanti bisa dapetin template main game gratis sama anak-anak. Yang ini seru sekali Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa coba, apalagi yang buat pembelajaran jarak jauh, ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Di sini Bapak Ibu, waduh udah ada semuanya Bapak Ibu, udah ada yang macam kayak macam ular tangga gitu ya, ada macam-macamnya. Nanti Bapak Ibu bisa copy dan salin sendiri. Ada sampai ada catur, ada macam-macam ya. Waduh, pasti seru sekali. Waktu saya sudah habis sepertinya Bu ya, waktu saya sih. Oke, baik. Intinya udah. Ini berarti sudah dibagikan ya tadi ya. Udah. Belajar akunnya, tautannya, dan juga kita akan bagikan nanti oleh panitia di komentar YouTube juga di akun kita, nanti ada di captionnya juga ya. Nah, ini juga terlihat bisa di capture oleh Bapak Ibu. Nah,
Oke, makasih banyak Pak Steven atas diskusi dan paparannya, sangat menarik memang, tanpa batas ya memang akun belajar.id ini. Nah, langsung saja karena sudah sangat banyak nih pertanyaan dari rekan-rekan online kita yang mulai bertanya di kolom komentar melalui YouTube kita, mulai masuk kepada sesi tanya jawab ya. Ini sangat banyak sekali yang bertanya berkaitan dengan akun belajar ID-nya sendiri. Ini ada, kita akan panel saja. Saya bisa bertanya ke Pak Bowo dan juga ke Pak Steven. Ini ada, saya rangkum beberapa pertanyaannya dari kawan-kawan online nih, dari Pak Haris Agung Budiarto SPD. Oke. Nah, dari Pak Haris Agung Budiarto dari UPT SDN Gresik 63 kepada Bapak Hasan Habibi, katanya nanyanya nih. Mohon bantuannya Pak, akun belajar saya masih kosong. Saya guru baru CPNS 2019. Nah, gimana nih Pak Bowo nih yang mewakili dari Pusdatin, caranya nih supaya Pak Haris ini punya akun belajar ID? Ya, jadi akun belajar ini, ID ini, basisnya kan kita buatkan dari data yang sudah terupdate di Dapodik gitu ya. Jadi pastikan data Bapak Ibu guru itu selalu terupdate di Dapodik. Nanti secara berkala kami akan buatkan akun belajar itu dan kami akan distribusikan melalui PDB data tadi. Jadi, nah kalau tip and trick untuk pembelajaran TIK, nah kalau untuk tip and tricknya, yang jelas begini. Jadi pembelajaran atau teknologi yang Bapak Ibu kuasai, itulah teknologi terbaik yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Gitu. Jadi tidak harus memaksakan teknologi ini yang paling baik, yang paling mahal gitu ya misalkan ya. Itu yang harus kita pakai dan itu yang terbaik, tidak juga. Tapi kalau kita tidak menguasai teknologi itu, pembelajaran akan menjadi tidak efektif. Apakah ada batasan memori atau size kapasitas penyimpanan pada akun belajar? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bisa dijawab dengan jelas. Silakan Mas Tito. Baik, terima kasih Bu Ulfa sudah menyampaikan yang seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu semua. Akun pembelajarannya jadi solusi banyak pihak karena memang kapasitasnya Bapak Ibu sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Saran saya, Bapak tadi nanya, Bapak bisa coba langsung aja upload data-data Bapak di akun pembelajaran. Karena data-datanya itu sebenarnya kapasitasnya tanpa batas. Bapak Ibu bisa coba terus upload sebanyak-banyaknya. Video pembelajaran, RPP, materi. Dan yang bagusnya lagi, Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini nggak ada virus. Jadi bisa. Mungkin begitu, Bu. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan nih tetap buat Pak Steven. Dari Demi Pristifona, SDN 9 Sumber Pucung, Malang, Jatim. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mendaftar akun belajar.id untuk peserta didik dan tutorial aktivasi untuk peserta didik? Mohon petunjuk Mas Steven. Baik, nah untuk semua tutorial cara aplikasi, cara pakai, Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi di YouTube ini. Tadi saya senang sekali tim Direktorat SD sudah memasukkan ya link tata caranya, bagaimana sih aktivasi, itu ada linknya di bit.ly/aktivasi akun belajar, sama juga cara menggunakannya sudah kita berikan di link deskripsi. Jadi untuk tutorial dan cara aktivasinya, silahkan Bapak Ibu cek di deskripsi YouTube ini. Bapak Ibu nanti bisa buka langsung, ada langkah-langkahnya. Semua materi hari itu juga sudah saya bagikan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan ketiga dari Ulia Muna. Sehari-hari saya sudah pakai fitur Google, baik itu Google Drive, Google Meet maupun Classroom. Tapi masalahnya ada ortu yang tidak paham dengan penggunaan akun Google-nya. Curhat dulu nih katanya. Gimana sih tips-tipsnya nih supaya ikut mengaktifkan kontribusi dari orang tua sih, Mas Steven? Nah, baik.
pertanyaan kedua untuk Pak Bowo nih juga cukup banyak dari sahabat-sahabat SD, dari Bapak Riki Effendi YS dari instansi UPT SDN 152 Gresik. Izin bertanya kepada Pak Bowo nih. Jadi permasalahan instansi saya, ada guru baru belum mendapatkan akun belajar untuk mengajukan akun belajar.id, itu bagaimana ya? Ya, sebenarnya sama ya, tata caranya seperti tadi. Pastikan guru tadi secara datanya lengkap di Dapodik, diupdate terus di Dapodik. Nanti kami akan screening ya dari data-data mana guru-guru yang belum memiliki akun pembelajaran tadi. Lalu kami akan buatkan dan kami akan tahu kembali atau didistribusikan melalui PD data. Gitu Mbak Ulfa. Oke, terima kasih. Ini memang pertanyaannya mirip-mirip, tapi untuk memperjelasnya Pak ya, karena banyak banget mungkin mereka menyimak juga. Nah, ini dari sahabat SD Octavia Hadianingsi, SD IT Al-Furqon, Palangkaraya, Kalteng. Pak Wibowo, apakah sekarang masih bisa aktivasi akun belajar? Karena pengumuman sebelumnya per 30 Juni 2021, jika belum aktivasi maka akan dihapus. Ini nih maksudnya mungkin ada pengumuman atau apa terkait aktivasi akun belajarnya. Silakan Pak Bowo. Ya. Jadi jawabannya masih bisa dilakukan aktivasi. Jadi selama Bapak sudah memegang user ID-nya gitu ya, dan juga password dari file CSV yang di-download oleh operator tadi, silakan Bapak Ibu langsung saja mengaktifasi dengan cara login ke email ya tadi ya, dengan login ke gmail.com. Silakan Bapak Ibu aktifasi akun tersebut. Jadi masih bisa Bapak sudah melakukan aktivasi. Enggak nih Pak, dari Tutu Hardianti, UPT SPF SD Invest Salo Tua 2 Makassar mungkin ini. Pak Wibowo ingin bertanya mengenai akun saya karena baru pindah ke SD. Nah, yang ada akun saya cuma akun SMP, apakah bisa didaftar kembali sebagai guru mapel SD? Iya. Jadi untuk sementara, kalau memang akun SD-nya belum ada, nanti kalau memang akunnya sudah tersedia untuk yang bidang SD, maka secara migrasi data itu dapat dilakukan, gitu ya. Dan tata caranya Bapak Ibu bisa lihat di tutorial yang sudah disampaikan oleh Mas Steven tadi, ya. Itu ada bagaimana tata cara mentransfer data-data dari satu akun ke akun yang lain. Gitu. Jadi jawabannya nanti ditunggu saja update akun terbarunya ya kalau memang guru tersebut pindah juga. Begitu, Mbak Ulfa. Oke, baik. Titi Nurul, SDNBJ 03, Depok ya mungkin ini. Pak Wibowo, saya sebagai operator tetapi baik akun ataupun nama saya tidak muncul di admin ataupun GTK. Dan ada satu guru yang akunnya tidak muncul, hanya nama saja. Mohon pencerahannya nih Pak. Oke, baik. Kalau untuk operator ya, kasusnya khusus memang untuk operator. Bila operator tersebut belum ada gitu ya akun belajar ID-nya, silakan gitu ya dengan melengkapi nama sekolah ya, MPSN, nama gurunya, NIK juga. Nanti kami akan buatkan tentunya surat tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan ya, itu sebagai keabsahan kami dalam membuatkan akun belajar ID tadi. Dan perlu saya ingatkan di bawah untuk semua, dalam pembuatan akun belajar ID ini itu tidak ada beban biaya sama sekali. Artinya memang benar-benar gratis. Kami tidak membeban kepada sekolah gitu ya. Jadi ini benar-benar gratis dan dapat dimanfaatkan oleh para siswa. Itu Mbak Ulfa. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Mukti. Ini pertanyaan sesi kedua untuk Mas Steven. Pertanyaan pertama nih dari SDN Kebon 001 pagi. Nah, admin ini yang lupa password akun belajar.id, konsultasinya kemana? Tadi seperti yang disampaikan Bu, jangan lupa diklik linknya bit.ly aktifkan akun belajar. Di situ sudah ada panduannya. Kalau admin lupa
itu bisa langsung menghubungi call center yang ada di www.belajar.id via email ataupun ada call-nya juga. Jadi silahkan aja langsung menghubungi. Untuk admin ya, kalau untuk admin. Kalau untuk guru dan siswa itu menghubungi admin operatornya. Seperti itu, Bu. Ya. Oke. Pertanyaan kedua nih dari Ai Tresna dari SDN 161 Sukapura. Mohon izin bertanya Pak Steven, gimana cara nulisnya ya pada Jamboard supaya lebih mudah menulis menggunakan touchpad atau mouse sekalipun susah banget nih rapinya gitu. Kayaknya dia udah nyoba yang tadi dijelaskan sama Mas Steven. Udah nyoba papan tulisnya ya. Nah memang idealnya Bapak Ibu sebenarnya sih lebih baik memang ada stylusnya atau kayak mungkin seperti kayak pensilnya tapi yang digitalnya gitu Bapak Ibu. Sebenarnya ada sih cara-caranya supaya kita bisa buat supaya mudah gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada style atau apa kita bisa pakai jari tapi memang butuh ini ya, butuh untuk pelan-pelan gitu ya dan memang membiasakan diri. Kalau memang ada laptop bisa pakai kursor juga bisa untuk bisa menggerakkan. Ya tapi memang butuh latihan sih untuk. Oke, terima kasih sekali nih pencerahannya dari Pak Wibowo, Pak Steven. Itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat SD yang bertanya melalui kolom komentar. Nah, yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, mohon jawaban tersebut juga semoga sudah mewakili pertanyaan seluruh peserta di sini, karena kita juga terbatas dengan waktu. Sebelum menutup acara pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa catatan dari hasil diskusi hebat yang penuh sekali dengan insight. Jadi akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id dan dapat digunakan oleh baik itu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga pengawas sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran juga bertujuan untuk mendukung tentunya kegiatan belajar dari rumah, khususnya di masa pandemi seperti ini, dan mendukung proses pembelajaran di semua lini satuan pendidikan. Nah, fitur-fitur yang ada dari akun belajar.id ini memang memuat salah satunya nama akun, tentunya ada user ID-nya, dan juga akses masuk menggunakan password. Nah, satu akun belajar.id ini tadi disebutkan sebagai kunci masuk untuk mengakses berbagai layanan digital atau single sign-on, fitur-fitur rumah belajar, Google Slides, Khan Academy, Pinterlia, maupun fitur-fitur atau platform lainnya yang disediakan oleh Kemdikbudristek. Nah, Bapak Ibu semua jangan khawatir terkait penggunaan akun belajar.id ini karena masalah keamanan sudah dijamin, sangat bebas virus, penyimpanan data juga tanpa batas. Bapak Ibu dapat menggunakan video call tanpa batas waktu di Google Meet, menggunakan fitur kelas di Classroom juga tanpa batas. Jadi akun belajar.id ini sangat bermanfaat tentunya bagi dunia pendidikan, terutama di masa pandemi seperti ini, karena kita harus terus bertransformasi, mengupdate diri, melakukan terobosan-terobosan untuk digitalisasi sekolah. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya kepada audiens, sahabat-sahabat SD, juga termasuk terima kasih kepada Ibu Yuningsi MPD, Direktur Sekolah Dasar Kemdikbudristek, Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemdikbudristek, yang tadi pagi telah membuka kegiatan kita hari ini. Juga terima kasih kepada dua narasumber hebat kita hari ini, Bapak Wibowo Mukti, Eskom MSI, PTP Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi Kemdikbudristek. Terima kasih Pak Bowo. Mas Steven Sultantro dari Revo Indonesia, coach yang paling hebat, dapat memberikan hadiah-hadiah yang menarik juga untuk sahabat-sahabat SD pada hari ini. Semoga paparan dan diskusi tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua di tengah perkembangan teknologi yang secara global terus berkembang dan bertransformasi. Baik, sebelum mengakhiri acara, kami juga mempersilahkan kepada Bapak Ibu
dapat mengisi form yang telah disediakan untuk mendapatkan e-sertifikat, tetapi dengan catatan e-sertifikat ini akan diberikan setelah Bapak Ibu mengikuti beberapa kali sesi webinar dari Direktorat SD, karena di sertifikat akan kita cantumkan nilai dan scoring berapa jam Bapak Ibu mengikuti webinar kami, karena ini memang salah satu program, dan juga nanti sertifikatnya tentu sangat bermanfaat jika ada nilai atau skor berapa jam Bapak Ibu mengikuti webinar pada hari ini. Itu saja ulasan dari webinar pada webinar digitalisasi sekolah dengan tema mengenal akun belajar.id untuk pembelajaran sekolah dasar. Series webinar digitalisasi sekolah ini juga akan hadir di minggu depan, tepatnya pada tanggal 3 Agustus, dengan tema-tema menarik lainnya. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan info nih terbaru dari Direktorat SD, silakan sahabat-sahabat SD dapat mengikuti atau follow Instagram Direktorat SD di @ditpsd. Dan jangan lupa juga untuk subscribe serta like kanal YouTube Direktorat SD. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, saya Ulfa Modatul Kudus dari Direktorat Sekolah Dasar. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mufti. Terima kasih. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri.